Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah, dunia sekarang adalah dunia era komunikasi, di mana manusia saling terhubung satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kecepatan laju kehidupan manusia modern, di mana persaingan begitu ketat, maka memenangkan cara berkomunikasi, cara berinteraksi dengan orang-orang, itu akan menentukan salah satu kesuksesan seseorang. Nah, dalam rangka bulan Maulid, yaitu di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kita mau tahu bagaimana sebetulnya konsep berkomunikasi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum adalah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah panutan kita di dalam segala hal. Dan dalam komunikasi pun demikian. Bagaimana kira-kira Rasulullah dalam berkomunikasi? Pertama adalah Rasulullah orang yang selalu menekankan komunikasi yang efektif. Ini merupakan salah satu metode yang sekarang juga terbukti. Dengan apa? Dengan cara satu, ketika beliau menerangkan sesuatu, maka beliau menggunakan diksi kalimat-kalimat yang jelas, kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Karena jamaah begitu banyak, beragam pengetahuannya, maka beliau mengambil satu bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Yang kedua, cara menyampaikan beliau adalah dengan fasih, yaitu dengan pengucapan yang jelas. Yaitu setiap huruf bisa terdengar dan intonasinya pun disesuaikan. Ada yang intonasi tinggi, ada yang intonasi rendah. Tergantung dalam konteks di mana beliau berbicara. Ketika khutbah Jumat misalnya, maka digambarkan beliau bersuara sangat tinggi sehingga memerah wajahnya dan menggelegar suaranya di dalam panggung khutbah Jumat itu. Tapi dalam kesehariannya, ketika sudah turun dari panggung, beliau adalah orang yang sangat lembut. Dan inilah salah satu bentuk komunikasi yang dicontohkan oleh beliau. Kata-katanya fasih, jelas didengar. Yang berikutnya digambarkan oleh Sunan Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, mengutip yaitu riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kama sadartum kama sarattum atau yasrudu sardakum hadza." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicaranya cepat seperti bicara kalian ini, kata Siti Aisyah. Yaitu Siti Aisyah menghadapi sahabat yang berbicara mungkin terlalu cepat. Lalu beliau mengingatkan, Rasulullah saja bicara tidak buru-buru. Tenang, betul-betul bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Dan lagi-lagi dengan bahasa yang tenang, ungkapan yang tenang, dan kehebatannya lagi, banyak daripada ungkapan Rasulullah SAW yang diulang sebanyak 3 kali. Ketika mengucapkan sesuatu, beliau mengulang 3 kali. Dengan tenang, dengan jelas, dengan fasih, dan diucapkan sebanyak 3 kali. Maka inilah yang kita ambil manfaatnya hari ini. Ketika banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, karena begitu mudahnya ucapan Rasulullah dihafal oleh para sahabat, apalagi sahabat-sahabat semacam Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, kemudian juga oleh istri beliau Siti Aisyah, dan yang lain-lain. Itu merupakan kalimat-kalimat riwayat-riwayat hadis yang sangat banyak yang bisa kita nikmati saat ini karena begitu mudahnya Rasulullah ucapannya dihafalkan. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat adalah Rasulullah selalu menggunakan tekanan-tekanan yang lembut pada suaranya. Bahkan Rasulullah memperindah ucapannya dengan panggilan-panggilan yang baik ataupun yang menghormati kepada lawan bicaranya. Rasulullah digambarkan oleh Imam At-Tirmidzi selalu menjawab dengan labbaik, yaitu selalu menjawab di dalam setiap orang yang memanggilnya dengan labbaik,
yang artinya saya menjawabmu. Sebagaimana kita haji, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu juga dikutip oleh Imam Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam Al-Anwarul Muhammadiyah. Bagaimana Rasulullah itu kalau berbicara, beliau menghadapinya dengan postur tubuhnya, tidak hanya menoleh kepalanya, tapi beliau betul-betul menghadapi orang lawan bicara dengan badannya, sehingga orang semua merasa dihormati. Betapapun rendahnya dia dipandang oleh masyarakat sekitarnya. Seorang budakkah, seorang miskinkah, seorang yang tidak punya jabatan apa-apa, diperlakukan oleh Rasulullah sama di dalam komunikasi. Ini juga teknik komunikasi di mana tidak membeda-bedakan lawan bicara. Semuanya diperlakukan dengan sangat baik oleh Rasulullah. Kesan ini sangat mendalam pada orang-orang yang mengenal Rasulullah. Baik para sahabatnya, dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, man arafahu habbahu ya, wa man laqiyahu habahu. Orang-orang yang belum beriman kepada Rasulullah, kalau melihat Rasulullah itu gentar hatinya, begitu berwibawanya. Tapi begitu sudah kenal, maka yang ada adalah cinta. Begitu besar cintanya karena berada di samping Rasulullah adalah saat-saat yang paling dinantikan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tidak bisa sesaat pun tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang semacam itu, seperti Sauban yang sakit sampai sakit karena ingin selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, inilah teknik komunikasi yang efektif. Menghargai lawan bicara, kemudian memperlakukan lawan bicara secara setara, dan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan efektif. Dan yang tidak kalah penting adalah prinsip di dalam komunikasi Rasulullah adalah satu, kejujuran. Jujur, as-sidqu adalah sifat yang juga wajib dimiliki oleh semua nabi yang merupakan kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran adalah lambang atau syarat bagi keberhasilannya sebuah komunikasi. Komunikasi yang jujur, yang apa adanya, bukan komunikasi yang ada apa-apanya. Maka itulah komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.